Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, namanya keluarga besar Mutawallil Habib Husin bin Hasan Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia beliau fi sihatin wa afiyah insyaallah. Amin ya rabbal amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita semuanya hadir ada di tempat ini dalam rangka menjalankan misi daripada Al-Quran untuk senantiasa mengagungkan peninggalan orang-orang yang saleh. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya maqam Ibrahim itu batu, tapi nggak sama dengan batu-batu yang lainnya. Kenapa? Karena batu itu tersambung dengan hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga batu itu menjadi satu yang dimuliakan, bahkan dijadikan tempat salat. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, itu karena batu itu bersambung dengan orang yang saleh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran mengajarkan kita memuliakan peninggalan orang yang saleh. Semua batu banyak, tapi batu yang ini beda karena batu ini sambung dengan orang yang saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita hadir di sini karena kita menghormati hamba Allah Ta'ala, yang mana di tempat ini ada bekas-bekas tempat yang beliau pernah sujud di dalamnya, beliau pernah ibadah di situ, beliau pernah duduk di situ. Bekas daripada Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus, abdun ata'allaha fa'akramah, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hamba tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sepeninggal beliau pun meninggalkan dunia ini, maka beliau pun tidak sepi, justru yang ziarah lebih banyak mungkin dibandingkan ketika beliau hidup, karena beliau selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirnya kita di sini, kita adalah betul-betul pengikut Al-Qur'an yang sejati. Kita adalah betul-betul pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan Isra wal Mi'raj, Nabi mendatangi tempat-tempat yang mulia. Tempat di situ Allah taala berdialog dengan Nabi Musa. Tempat lahirnya Nabi Isa. Bahkan ketika Nabi bercerita melewati kuburannya Nabi Musa, Indal Kathibil Ahmar, dijelaskan sama Nabi Muhammad. Di situ Rasulullah SAW di tempat-tempat mulia tadi, beliau turun, kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW, memuliakan semua hamba Allah yang saleh. Maka kita di sini adalah menjadi pengikut beliau. Kita ini pengikut Al-Quran, pengikut hadisnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang ini suka mengatakan, ayo murnikan ajaran Islam, mari kita kembali pada Al-Quran, mari kita kembali pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda yang hadir haul ini, Anda jangan pernah kembali pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, karena Anda tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. Kita adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang-orang soleh dari zaman ke zaman, dari zaman masa ke masa, tradisi mereka itu memuliakan orang yang soleh. Imam Syafi'i ketika beliau akan wafat, beliau wasiat nanti jenazah beliau disolatkan oleh Sayyidah Nafisah. Ini Imam Syafi'i yang waktu itu keilmuannya mungkin paling alim di dunia saat itu beliau.
Tapi beliau masih wasiat, tolong disolatkan oleh Sayyidah Nafisah, sehingga jenazah Imam Syafi'i dilewatkan rumah Sayyidah Nafisah, kemudian pintu dibuka, Sayyidah Nafisah menyolatkan dari dalam rumahnya. Dan itu tradisi berlangsung sampai sekarang di Mesir. Tiap ada jenazah disolatkan di masjid di samping makam Sayyidah Nafisah. Begitu juga bagaimana Imam Ibnu Hibban, ahli hadis sejati, yang mana ketika beliau menulis kitabnya As-Siqat, siapa orang-orang terpercaya merawikan hadis, beliau menyebutkan fulan, 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 dan ketika beliau menyebutkan wa qabruhu ma'rufun yuzaru wa qad zurtuhu miraran, kuburan-kuburan mereka terkenal dan kuburan mereka diziarahi dan aku telah menziarahinya berkali-kali. Begitu juga bagaimana orang-orang yang ada di Irak ketika itu mengatakan qabrul ma'ruf tiryakul mujarrab, kuburnya Ma'ruf Al-Karhi itu obat penawar yang terbukti keampuhannya, sehingga mereka berbondong-bondong datang berziarah, berdoa, minta kepada Allah Ta'ala, tawassul dengan Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi yang sudah dimakamkan di kuburnya. Dan kita di Indonesia ini kita bisa mengatakan Qabrul Habib Husain tiryakul mujarrab, makam Habib Husain ini tiryakul mujarrab. Berapa banyak orang yang datang ke sini bingung, tidak punya solusi atas masalahnya, maka dengan berziarah ketika beliau kembali doa minta kepada Allah Ta'ala, keluar dari tempat ini Allah Ta'ala berikan solusi untuk beliau. Maka insya Allah kita selalu mendapatkan keberkahannya Habib Husain, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, tadi ada laporan ada barang yang tercuri. Saya merenung, sebenarnya setiap hari kita ini kecolongan sebenarnya. Tiap hari kita ini kecolongan. Kecolongan apa? Kecolongan umur. Ini umur-umur kita ini berlalu habis cuma lihat konten-konten receh di medsos, cuma lihat konten-konten yang fitnah-fitnah ada di medsos. Ini yang lihat lewat, yang lihat ini tidak semuanya orang yang cinta dengan Habib Husain. Ini enggak menutup kemungkinan ada orang yang lihat cuma nunggu nih mana bagian yang bisa dipotong jadikan alat fitnah untuk disebar kemana-mana. Tapi insya Allah berkat Habib Husain semuanya dapat hidayah insya Allah. Tapi yang jelas mari jangan mau kecolongan lagi. Kita pulang dari tempat ini jangan mau kecolongan lagi. Itu semua konten-konten yang isinya fitnah, itu isinya memecah belah, isi dan sebagainya, udah nggak usah ditonton. Itu penjual-penjual fitnah nggak akan laku kalau nggak ada yang beli. Tapi kalau kita masih beli, kita masih nonton, kita masih ngomentarin, bahkan nge-share, kita jadi sales marketingnya agen-agen fitnah. Bayangin coba, itu kalau kita nih berhenti, nggak usah yang model-model fitnah, nggak usah ada yang ditonton. Semua yang buat provokasi negara kita nggak usah diikutin, yang buat gaduh nggak usah dibiarkan semuanya, serahkan kepada masing-masing yang bertugas untuk mengurusinya. Maka insya Allah yang model-model fitnah insya Allah nggak akan laku. Negeri kita jadi negeri yang makmur dan kita alhamdulillah nggak kecolongan umur kita. Habis waktu kita cuma ngelihat orang-orang yang nyebar fitnah ada di mana-mana. Tapi jangan mau lagi kecolongan, kita jadikan diri kita ini adalah orang yang cerdas sekarang ini. Yang namanya medsos itu smartphone, ponsel pintar, maka penggunanya juga harus lebih pintar. Ya, tapi penggunanya kalah pintar dengan alat yang digunakan. Mari kita jadi orang yang lebih pintar, nggak usah hiraukan semua konten-konten yang fitnah-fitnah seperti itu. Kita berjalan dan kita yakin ajaran Islam itu nggak ada orang memperjuangkan Islam dengan menghina para ulama, nggak ada orang memperjuangkan negara dengan menghina orang yang berjuang dan berjasa untuk negara ini. Islam mengajarkan luar biasa bagaimana ajaran Nabi Muhammad. Nabi bersabda, la tasubbudik fa innahu yuqidul shalah. Jangan kamu caci ayam. Semua itu nggak ada yang boleh dicaci, tapi khusus ayam itu nggak boleh dicaci. Kenapa kok ayam nggak boleh dicaci? Apa kata Nabi? Fa innahu yuqidul shalah. Ayam itu suka membangunkan orang untuk mengerjakan sholat. Bayangin kalau ayam yang bangunkan orang sholat aja nggak boleh dicaci, bagaimana dengan ulama yang berjuang ngajarkan orang untuk ngerti caranya sholat? Tentu kehormatannya jauh lebih tinggi dan jauh lebih agung. Semoga insya Allah berkat hal Habib Husain kita semua mendapatkan berkah, angkat segala macam fitnah, musibah, bala, zahiran, babatinan. Dan kita doakan semoga ulama-ulama kita Allah Ta'ala panjangkan usianya insya Allah.
bisihhatin wa afiyah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup, yang sudah wafat, dan semuanya semoga kita dapat keberkahan Al Habib Husin, dan semoga kita keluar dari tempat yang punya hajat-hajatnya kabul, dikabulkan semua doa-doa kita, dan insyaallah kita diakui sebagai para pecinta Habib Husin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.